Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Regina Putri Kwani NIM 2302191130051 dari Teknologi Pangan B Angkatan 2019. Di video kali ini aku akan melakukan pengujian ranking terhadap sampel susu. Nantinya, aku juga akan membahas hasil dari pengujian yang aku lakukan berdasarkan atribut sensoris, yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur. Pertama, kita kenal dulu yuk sama uji ranking. Uji ranking adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui apakah peneliti itu dapat mengurutkan suatu sampel dengan beberapa konsentrasi yang berbeda. Metode uji ranking yaitu uji penilaian dengan mengurutkan sampel dari yang paling disukai yang diberi angka 1 hingga yang paling tidak disukai berdasarkan atribut atau parameter yang diuji. Contohnya adalah pengujian terhadap kemanisan. Sampel dengan kemanisan yang paling tinggi akan diberi urutan pertama, dengan sampel yang memiliki kemanisan yang paling rendah akan diberikan urutan terakhir. Keuntungan dari uji ranking yaitu cepat dan dapat digunakan untuk bermacam-macam contoh atau sampel. Prosedurnya juga sederhana dan dapat menggunakan contoh baku ataupun tidak. Sedangkan kelemahannya adalah mengabaikan jumlah atau tingkat perbedaan. Selanjutnya, aku juga akan menunjukkan uji ranking yang telah aku lakukan pada beberapa produk susu. Saksikan! Sampel yang diuji ada 5, yaitu susu Indomilk, susu Real Good, susu Frisian Flag, susu Denkow, dan susu Ultramilk, dengan kode sampel yang berbeda. Parameter pengujian yaitu warna, rasa, aroma, dan tekstur. Parameter uji yang pertama adalah warna. Susu dengan intensitas warna yang paling gelap berada di urutan pertama, yaitu sampel 378. Yang kedua adalah sampel 546. Ketiga adalah sampel 731. Keempat adalah sampel 195. Dan terakhir adalah sampel 204. Pembentukan warna pada susu coklat itu terjadi karena penambahan coklat bubuk. Semakin banyak konsentrasi coklat bubuk yang ditambahkan, maka akan semakin gelap pula warna dari produk susu yang dihasilkan. Warna coklat yang dihasilkan itu dipengaruhi oleh komposisi bahan baku dan sifat kimia pangan. Penambahan gula juga akan memberikan warna coklat yang dihasilkan karena terjadinya karamelisasi. Semakin banyak gula yang ditambahkan, maka warna coklat akan semakin terbentuk pada produk sehingga susu itu akan menjadi semakin coklat. Semakin tinggi kandungan gula, maka semakin gelap pula warna coklat yang dihasilkan. Warna coklat juga dihasilkan saat terjadinya reaksi glikasi antara gugus asam amino dan protein dengan gugus karbonil dari gula yang dapat menghasilkan melanoidin atau pigmen coklat. Parameter kedua adalah rasa, yaitu tingkat kemanisan dan rasa coklat tertinggi pada susu. Pastikan sebelum mencicipi suatu sampel, bilas mulut terlebih dahulu dengan air mineral untuk menetralisir rasa yang ada di dalam mulut. Susu dengan kemanisan tertinggi adalah sampel 378, yang kedua adalah sampel 731, yang ketiga adalah sampel 195, yang keempat adalah sampel 204, dan yang terakhir adalah sampel 546. Susu dengan tingkat kemanisan dan rasa yang paling coklat dapat disebabkan karena gula dan bubuk coklat yang ditambahkan itu memiliki konsentrasi yang lebih besar. Susu Indomilk itu sebelumnya juga memiliki warna yang paling gelap karena adanya penambahan bubuk coklat. Untuk itu, dengan kandungan gula yang tinggi pula pada susu menyebabkan rasa susu itu akan semakin manis dan dominan coklat dibandingkan rasa susunya. Susu Frisian Flag juga memiliki tingkat kemanisan yang tinggi dan rasa susunya itu tidak terlalu jelas. Susu Ultramilk memiliki rasa yang tidak terlalu manis dan ada rasa susu sapi. Susu Denkow memiliki kemanisan yang lebih rendah dan rasa susu sapinya itu lebih terasa, dan terakhir adalah susu Real Good di mana rasa coklatnya itu tidak terlalu jelas dibandingkan dengan sampel lainnya. Pada susu terjadi reaksi glikasi. Rasa pada susu juga dipengaruhi oleh reaksi glikasi yang terjadi pada produk susu yang akan menghasilkan senyawa antioksidan yang berperan dalam pembentukan warna serta flavor. Parameter ketiga adalah aroma. Aroma yang dianalisis yaitu sampel yang memiliki aroma susu yang paling kuat. Urutan pertama adalah sampel dengan kode 195 yang memiliki aroma susu yang jelas. Yang kedua adalah sampel 204 memiliki aroma susu yang cukup jelas.
Yang ketiga sampel 731 yang sudah ada aroma coklat. Yang keempat adalah sampel 378 yang aroma coklatnya itu sangat dominan dan tidak ada aroma susu. Dan yang terakhir adalah sampel 546 di mana tidak ada aroma susu sama sekali. Aroma coklat pada sampel itu muncul karena penggunaan coklat bubuk. Penggunaan bahan coklat bubuk itu saat dipanaskan akan menimbulkan coklat yang tajam pada susu sehingga aroma bahan lain itu akan tertutup. Semakin banyak coklat bubuk yang digunakan, maka semakin kuat pula aroma coklatnya, sehingga aroma susu itu akan tertutup. Reaksi glikasi yang terjadi pada susu juga akan menjadikan produk susu itu ke arah coklat dan dapat mengurangi aroma ternak asal pada susu sapi. Parameter keempat adalah tekstur. Tekstur yang dianalisis adalah kekentalan susu saat di dalam mulut. Susu yang paling kental yaitu 731 yang saat dalam mulut produknya itu terasa sangat kental. Yang kedua adalah susu dengan kode sampel 378 yang masih memiliki tekstur yang kental. Yang ketiga adalah 204 yang masih sedikit kental saat berada di dalam mulut. Keempat adalah sampel 195 di mana produknya itu sudah mulai bertekstur cair. Yang kelima adalah sampel 546 di mana teksturnya itu tidak kental sama sekali dan cenderung cair saat berada di dalam mulut. Tingkat kekentalan susu itu dipengaruhi oleh banyak sedikitnya gula yang ditambahkan. Kekentalan itu akan semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya gula yang ditambahkan pada produk susu. Selain itu, penambahan bahan lain seperti coklat juga akan mempengaruhi nilai viskositas susu. Semakin tinggi bahan tambahan formula minuman yang ditambahkan, maka semakin tinggi pula nilai viskositasnya. Viskositas susu juga dipengaruhi oleh laktosa dan kasein susu. Konsentrasi penstabil yang digunakan juga berpengaruh terhadap nilai viskositas atau kekentalan dari susu. Semakin tinggi konsentrasi penstabil, maka akan semakin tinggi pula nilai viskositasnya. Sifat pektin itu mampu untuk mengikat dan menyerap air, sehingga mampu membentuk gel yang lebih kuat dan meningkatkan nilai viskositas. Berikut ini adalah form uji ranking terhadap 5 sampel susu yang telah aku lakukan sebelumnya, di mana urutannya yaitu sampel dengan intensitas yang paling tinggi akan diberi skor 1 ke intensitas yang paling rendah di mana akan diberi skor 5. Urutan pertama dalam parameter rasa adalah sampel 378 dan yang terakhir adalah sampel 546. Pada parameter aroma, sampel dengan urutan pertama adalah dengan kode 195 dan urutan terakhir adalah 546. Parameter ketiga adalah intensitas warna coklat. Sampel dengan urutan pertama adalah kode sampel 378 dan urutan terakhir adalah kode sampel 204. Dan parameter yang terakhir adalah tekstur susu saat berada di dalam mulut. Urutan pertama adalah sampel 731 dan urutan terakhir adalah sampel 546. Kesalahan yang dapat mempengaruhi hasil uji analisis sensoris yaitu uji ranking adalah panelis itu dalam keadaan yang sakit sehingga tidak dapat membedakan rasa dan aroma dengan benar. Kemudian pengamatan yang dilakukan dalam lingkungan yang gelap dan bau atau tidak nyaman sehingga mempengaruhi penilaian terhadap warna dan aroma sampel. Pengamatan uji ranking itu sebaiknya dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan terang. Panelis itu dalam keadaan yang sehat, tidak flu, di mana hal tersebut dapat mempengaruhi hasil pengamatan atribut rasa dan warna. Untuk memperkecil kesalahan dalam analisis, maka dipastikan panelis itu harus dalam keadaan yang sehat dan prima. Panelis juga harus berada dalam kondisi yang tidak buta warna dan tidak dalam keadaan lapar ataupun kenyang, karena kondisi lapar atau kenyang itu akan mempengaruhi uji analisis pada sampel. Panelis yang berada dalam keadaan lapar akan memiliki tingkat sensitivitas yang lebih tinggi daripada dalam keadaan kenyang. Panelis dalam keadaan sakit atau masih berada dalam masa pengobatan juga akan mempengaruhi kesensitivitasan indera pengecapnya. Berdasarkan uji sensoris yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sampel yang memiliki penilaian sensoris paling tinggi adalah Indomilk, dan sampel dengan atribut sensoris terendah adalah susu real good.
Sekian dapat aku sampaikan pada video kali ini, semoga bermanfaat. Thanks for watching dan sampai jumpa di video lainnya.